Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Osvaldo Christian yang berasal dari kelompok 8, akan menjelaskan tentang instruction set arsitektur dari materi yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Lanjut. Karakteristik instruksi mesin. Instruksi mesin atau instruksi komputer adalah operasi prosesor yang ditentukan oleh instruksi yang dijalankan. Set instruksi adalah kumpulan instruksi pada prosesor yang dapat dieksekusi. Setiap instruksi harus berisi informasi yang diperlukan oleh prosesor untuk dapat dieksekusi. Untuk elemen instruksi mesin yang pertama ada operation code atau OP code. Di sini berfungsi untuk menspesifikasi operasi yang akan dilakukan seperti add, eee, IO atau input IO input output dan ditentukan oleh kode biner. Yang kedua ada source operand reference. Yaitu operasi yang melibatkan satu atau lebih operand asal, yaitu operand yang merupakan input untuk operasi. Berikutnya ada result operand reference yang berisi hasil atau output operasi. Lalu ada next instruction reference atau yang memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Untuk jenis instruksi di sini yang pertama ada instruksi operate. Yang menentukan operand untuk operasi mesin. Untuk operand tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama ada implicit dan explicit. Untuk implicit, yaitu operand yang ditentukan oleh opcode dan tidak memiliki spesifikasi yang lain. Contohnya seperti instruksi clear dan carry. Lalu untuk explicit, yaitu operand yang ditentukan oleh instruksi dalam field selain field opcode. Contohnya instruksi add atau add. Berikutnya ada instruksi aritmetik, logika, dan shift. Di sini ada 3 dari instruksi ini, yaitu aritmetik yang menyusun flag status prosesor guna menunjukkan hasil operasi. Lalu untuk logikanya menyusun kode kondisi hanya untuk result 0 dan 1 atau bisa dibilang false atau true. Lalu untuk shift-nya untuk memperluas jangkauan presisi bilangan bulat atau integer. Lalu instruksi berikutnya adalah akses memori. Ada 3 juga di sini, load dan store untuk memuat dan menyimpan isi register ke dalam memori, lalu load address untuk mendapatkan alamat data yang efektif atau alamat instruksi itu sendiri, dan yang ketiga ada sinkronisasi proses untuk mensinkronisasikan eksekusi antara proses aktif dan proses inaktif. Berikutnya ada instruksi kontrol. Di dalam instruksi kontrol ini ada 4. Yang pertama ada branch test yang menentukan apakah sebuah proses membutuhkan percabangan. Lalu ada branch kondisional yang menjalankan awal branch hanya pada saat kondisi tes tertentu telah memadai. Lalu ada branch tak kondisional, semua operasi akan selalu dijalankan dengan menggunakan pencabangan. Dan juga ada hubungan subrutin yang digunakan untuk menghubungkan antar prosedur dalam sebuah proses. Berikutnya ada instruksi khusus. Di dalamnya ada input atau output yang digunakan untuk mengontrol peralatan I/O yang digunakan dalam suatu proses. Lalu ada privilege yang digunakan untuk menjaga sistem dari manipulasi software pemakai. Sekian presentasi dari saya untuk instruction set. Lalu kita akan lanjut ke addressing mode atau mode pengalamatan. Ya. Untuk karakteristik dari addressing mode, yaitu addressing mode adalah cara dari CPU mencari lokasi memori yang ingin diakses.
Addressing mode digunakan untuk mengatasi keterbatasan format instruksi dan dapat mereferensi lokasi memori yang besar. Setiap prosesor menggunakan mode pengalamatan yang berbeda-beda. Untuk tipe-tipe addressing mode di sini ada 8. Yang pertama ada implicit addressing, immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, register addressing, register and direct addressing, displacement addressing, dan stack addressing. Untuk yang pertama ada tipe implicit addressing. Implicit addressing merupakan instruksi yang tidak secara eksplisit membutuhkan operand, karena selalu menunjuk ke register yang sama. Instruksi implisit ini biasanya hanya menggunakan satu byte yang terjadi di dalam CPU. Contohnya yaitu CMA atau complement de akumulator, adalah suatu instruksi yang mengubah nilai di akumulator menjadi bentuk one complement. Untuk keuntungannya di sini tidak perlu menggunakan operand sehingga tidak menggunakan banyak data. Sedangkan kerugiannya bersifat infleksibel karena tidak dapat menggunakan operand. Yang berikutnya ada tipe immediate addressing. Di immediate addressing ini operand berada dalam instruksi atau bagian dari instruksi. Umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2. Untuk bit paling kiri ditandai sebagai bit tanda. Ketika operand dimuatkan dalam register data, bit tanda akan digeser ke kiri hingga maksimum word data. Untuk contohnya ada add5 ditambahkan 5 pada akumulator. Untuk keuntungannya sendiri yaitu tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operand. Dan untuk kerugiannya ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Lalu ada tipe direct addressing. Direct addressing merupakan instruksi yang mempunyai opcode dan address. Address akan menentukan lokasi operand yang akan diambil dari memori. Contohnya di sini adalah add R2. Untuk keuntungannya, field alamat berisi efektif address sebuah operand, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Untuk kelemahannya, keterbatasan field alamat karena panjang field alamat yang biasanya, dan juga lebih kecil dibandingkan panjang word-nya. Berikutnya ada tipe indirect addressing. Di indirect addressing ini bisa dibilang mode pengalamatan tak langsung yang mengacu pada alamat word di dalam memori. Pada gilirannya akan berisi alamat operand yang cukup panjang. Address akan merujuk ke address lain yang merujuk ke sebuah operand. Untuk contohnya di sini ada LDAC add5. Untuk keuntungannya, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat direferensi. Untuk kerugiannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Berikutnya ada tipe register addressing. Mode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Di sini contohnya ada MOVA dan R4. Untuk keuntungannya, tipe ini diperlukannya field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Namun kerugiannya ruang alamat menjadi terbatas. Tipe berikutnya ada register indirect addressing. Perbedaan metode ini dengan pengalamatan tidak langsung adalah field alamat yang mengacu pada alamat register. Letak operand berada pada memori yang ditunjuk oleh isi register. Untuk contohnya di sini ada MOVA dan add-R0. Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung, sehingga alamat yang dapat direferensi semakin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode mode indirect addressing ini tidak hanya menggunakan satu referensi memori utama,
sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung. Mode pengelamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi sehingga lebih cepat daripada mode pengelamatan tidak langsung yang tadi register. Berikutnya ada tipe displacement addressing. Tipe ini menggabungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat atau sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register. Untuk keuntungannya di sini mode ini lebih fleksibel, namun kerugiannya terlalu kompleks untuk diakses. Berikutnya ada tipe stack addressing. Stack addressing merupakan metode yang mempunyai opcode, register, dan juga address. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer, yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas teks. Dua elemen teratas teks dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada di dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.